Selamat malam. Kembali dengan saya Krisma Mitra. Di sini sekarang ini saya ingin menjelaskan program untuk membuat suatu kalkulator bilangan kompleks. Jadi saya langsung aja menjelaskan. Ini programnya saya sudah buat dan saya akan menjelaskannya kepada Anda. Bagaimana program ini jalan, bagaimana program ini dibuat, tanpa harus membuat ulang, tapi hanya menjelaskan detail-detailnya saja. Awalnya kita buat desainnya dulu. Ini desain dengan variasi saya, tapi intinya dia cuma yang Anda butuhkan di sini cuma ada textbook berjumlah 6. Untuk input bilangannya ada 6 textbook seperti ini. Terus label, dia butuh banyak label karena ini variasi saya ingin membuat nama-nama seperti ini, kalkulator seperti ini, label 19, label 20 ini untuk tanggal dan jam. Dan ini kita butuh satu group box dan 4 buah radio button serta 2 button seperti ini yang untuk proses dan reset. Untuk programnya kita langsung aja klik di button pertamanya, button untuk dia mengolah datanya. Seperti ini, kita klik 2 kali, lalu kita masuk ke programnya. Seperti ini, kita kenalkan dulu variabel yang akan kita pakai, seperti double. Saya pakai nama saya KRISMA itu, dan langsung kita masuk. Jika radio button 1 seperti radio button 1 yaitu penjumlahan dicek, maka kita akan masuk ke rumusnya. Sebelum itu kita convert dulu textbooknya. Variabel K untuk mengkonvert inputan dari textbook 1, variabel R untuk mengkonvert inputan dari textbook 2, variabel I dan seterusnya untuk mengkonvert textbook 4 dan textbook 5. Inputan di situ. Terus setelah itu kita gunakan variabel M dan A untuk apa? Untuk menampung hasil pengolahannya. Seperti ini, M K plus R karena bilangan kompleks. Di sini kita bisa melihatnya di sini. Di sini adalah K dan di sini adalah I. Di sini R, di sini S karena ini textbook 1, sedangkan ini textbook 4, textbook 2, dan ini adalah textbook 5. Seperti itu. Jadi dia textbook 1 kita jumlahkan ke textbook 2, textbook 4 dengan textbook 5. Jadi dia pakainya seperti ini. Jadi untuk menjumlahkannya, M sama dengan K plus R, sedangkan A sama dengan I plus S. Dan M tadi untuk variabel M kita tampilkan dia di textbook 3 karena dia berupa angka, tidak ada bilangan imajinernya. Hasil penjumlahannya tidak ada bilangan imajinernya. Sebab itu kita masukkan dia di inputan untuk hasil untuk bilangan angka aja tanpa ada imajinernya. Sedangkan yang A, variabel A yang ditampung dari I plus S atau inputan dari textbook 4 dan textbook 5, kita tampilkan dia di textbook 6 untuk bilangan yang ada imajinernya. Lalu kita masuk ke radio button 2. Jika dicek seperti biasa, kita ambil datanya dari inputan kita. Lalu kita masuk ke rumusnya tentu saja rumus bilangan kompleks. Dari variabel kita tahu dia ada apa? A plus BJ dan yang di bawahnya C plus DJ. Maka kalau kurang sama dengan ditambah, maka yang angka dikurang dengan angka, yang imajiner dikurang dengan imajiner. Seperti ini, K dikurang R sedangkan I dikurang S. K dikurang R hasilnya kita masukkan, kita tampung ke variabel M, sedangkan I kurang S kita tampung di variabel A. Lalu kita tampilkan dia di textbook 3 seperti biasa karena dia bukan bilangan imajiner, hanya angka saja. Sedangkan yang imajiner kita tampung di textbook 6. Lalu masuk ke radio button 3. Jika radio button dicek, maka K ini
input juga, kita ngambil input juga sama seperti biasa. Lalu kita masuk ke rumus M sama dengan variabel M, jadi K kali R ditambah I kali S. Rumus ini saya dapat dari pengolahan data imajiner perkalian bilangan kompleks. Kalau imajiner dikali dengan imajiner, maka hasilnya adalah 1. Sehingga saat bilangan dari textbook 4 ini dikalikan dengan bilangan dari textbook 5 ini, maka I dikali I, maka dia jadi 1, maka dia jadi angka. Maka kita kelompokkan dia di bilangan inputan dari textbook 1 dan textbook 2. Jadi dikelompokkan seperti itu, yang hasilnya angka dikelompokkan, yang hasilnya imajiner dikelompokkan untuk dia ditampung nanti ke hasil ini, di hasil ini. Untuk dia ditampilkan di hasil ini biar dia bisa dikelompokkan seperti itu. Maka kita langsung buat rumusnya seperti ini, K dikali R dan I kali S. Maksudnya kalau misal bilangan imajiner itu bilangan kompleks itu berupa A ditambah BJ terus C ditambah DJ yang kedua, maka kalau KR berarti A kali B A kali C, A kali C, sedangkan yang ini seperti A kali C seperti itu. Sedangkan ini kelompok bilangan imajinernya, yang imajiner kali imajiner, maka sama dengan 1, maka dia jadi angka, itu I kali S atau B kali D seperti itu. Dan untuk A itu yang ada variabel imajinernya, yang masih ada sisa imajinernya, dia nggak bisa hilang, masih ada imajinernya. Kita kelompokkan sendiri, kita masukkan dia ke variabel A, untuk kita siapkan variabel A untuk menyimpan hasil dari imajiner ini, bilangan angka yang masih ada imajinernya, seperti R kali I berarti dia A kali D seperti itu. Sedangkan yang K kali S berarti dia B kali C seperti itu, karena BJ dikali C. Misalkan dia 5 ditambah 2J, dan sedangkan ini 4 ditambah 3J, maka 2J kali 4 jadi 8J seperti itu. Terus masuk pembagian ini lebih rumit lagi karena dia ada seperti dibagi. Jadi kita misalkan juga kita buka dulu notepad biar kita bisa memisalkannya. Misalkan A kita kasih angka aja, 3 ditambah 4C seperti itu. Sedangkan yang kedua itu 2 ditambah 1C seperti ini. Maka jika pembagian dia akan langsung dibagi seperti ini, dibagi. Maka untuk menghilangkan pembaginya itu, kita kalikan dia dengan kebalikan dari yang di bawah. Jadi 2 min 1J seperti ini, dan per 2 min 1J sama dengan, jadi saya sudah buat rumus singkatnya seperti ini, K kali R dikurang I kali S, artinya inputan dari K kali R, A kali C, sama seperti yang perkalian. Bisa anda lihat di sini, yang ini K kali R I kali S, K kali R I kali S. Bedanya jika pembagian dia akan menjadi kurang, sedangkan perkalian dia tambah, dia kurang. Setelah itu dia dibagi dengan R kuadrat dikurangi S kuadrat, C kuadrat dikurangi D kuadrat jika kita misalkan A B C D seperti itu. Dan dia hasilnya akan ditampung seperti biasa di variabel M. Sedangkan yang A sama seperti perkalian, dan bedanya cuma di sini, terletak di tandanya. Kalau ini plus, ini min, seperti itu. R kali I, K kali min, K kali S, dibaginya sama, R kuadrat min S kuadrat. Seperti itu dong, kita akan tampilkan di textbook 3 dan textbook 6 seperti biasa kan. Lalu kenapa ini saya tulis textbook 3 visible true, textbook 6 visible true, label 6 visible true? Kan di sini saya buat propertiesnya, hasilnya itu saya buat dia nggak kelihatan dulu. Kita lihat di sini di properties, lalu di visible, tengok, bisa Anda lihat visible-nya saya buat false, maka dia tidak terlihat. Saat program dijalankan dia akan terlihat. Tapi setelah button proses diklik, maka saya buat ini textbook 3 visible true, maka dia akan terlihat, langsung muncul gitu. Saat button diklik dia muncul seperti itu.
Ini kalau yang di sini int timer sama dengan 0, kita kenalkan dulu variabelnya. Buat apa sih timer tip? Buat apa sih timer? Iya ya, saya lupa. Kita juga tambahkan komponen satu lagi, yaitu timer. Jika Anda ingin membuat kalkulator ini berjalan seperti KALKULATOR seperti itu, kita buat timer seperti timer 1 tadi. Kita klik timernya seperti ini ya, kita klik timernya, maka dia akan langsung masuk ke void timer tick. Kita masukkan dia di situ timer plus plus if timer sama dengan 1, label 7 visible. Label 7 itu apa? Label 7 adalah huruf K. Label 7 adalah huruf K. Label 7 adalah huruf K. Dan seterusnya visible seperti itu. Kalau jika timer itu sudah berjalan 1, 2, itu dia akan muncul seperti itu. Seperti hilang muncul. Terusnya 1 hilang muncul seperti itu. Sampai seterusnya sampai terakhir, yaitu di variabel R. Lalu kenapa ini di sini ada label 19 text data date time no to string dd y. Apa ini? Ini adalah untuk format tanggalnya. Saya kasih dia tanggal dan waktu. Tanggalnya saya taruh di label 19, sedangkan waktunya saya taruh di label 20. Bagaimana cara membuatnya? Seperti biasa, bukan seperti biasa ya. Jadi kita tulis label 9.text. Jadi teks apa yang kita mau masukkan di situ, lalu kita tulis programnya itu datetime.now.toString. Formatnya kita tulis dd y. Apa maksudnya? Jadi program ini kita buat itu dia mengambil data dari laptop. Nih, data waktu dari laptop. Dia ambil, dia taruh ke sini, dia copy ke sini, dia rubah ke string untuk dia bisa ditampilkan di label seperti itu. Dan formatnya adalah kita buat dd y. Apa sih dd dd itu hari tanggalnya, formatnya yaitu angka. Sedangkan besar ini jika dia berjumlah 4, maka format bulannya dia akan berupa huruf. Tapi jika dia cuma 2, maka formatnya berupa angka. Nanti kita buktikan ya. Terus y ini adalah tahunnya. Seperti itu, formatnya adalah y 4 kali. Kita balik ke atas lagi untuk waktunya ya, untuk memperjelas waktunya juga. Tadi sudah di tanggal, sekarang kita coba di jam. Jam sama seperti tanggal, label 20.text. Tadi label 19, ini label 20. Date time sama now, dirubah ke string dulu. Apa sih formatnya? Formatnya adalah hh.2 apa hh itu jamnya, maksudnya dia jam, dan itu menit. Jadi ini seperti ini 21.15, maka 21 itu hh, sedangkan 15 itu seperti itu, formatnya seperti itu. Maka dia akan muncul seperti ini 21.216, itu jamnya akan muncul seperti itu. Dan timer 1 enable untuk menghidupkan timernya biar dia hidup, karena dia sebelum di sini dia masih bersifat enable.false. Bisa Anda lihat behaviornya, dia awalnya adalah false, maka dia nggak jalan. Maka kita harus hidupkan dulu dia. Gimana sih hidupannya? Dia masuk ke public form 1. Public form 1 itu apa sih? Public form 1 itu adalah ininya, kotaan ini adalah form 1. Jadi saat form 1 muncul, terus timernya hidup seperti itu dia kira-kira jalannya ya. Lalu timer 1.start untuk menjalankan. Ini enable, maksudnya dia menampilkan timernya. Lalu kalau ditampilkan saja dia nggak akan gerak, maka dia butuh timer 1.start biar dia bisa jalan. Timer itu jalan untuk mulai menghitung 1, 2, 3 seperti itu dan seterusnya. Lalu kita masuk ke terakhir, reset, untuk mereset semuanya, untuk menghilangkan semuanya. Gimana sih kalau kita udah nulis angka di sini, udah nulis angka di sini, masa kita harus backspace kan? Maka kita sediakan di sini tombol reset untuk mereset semuanya. Di sini juga radio buttonnya biar dia kembali ke kosong lagi, nggak kita udah posisinya nggak klik di penjumlahan gitu, jadi dia kosong seperti itu. Gimana sih caranya? Caranya adalah seperti ini. Kita pakai program array. Jadi kita kenalkan dulu textbook, terus arraynya, terus variabel yang akan mengganti textbooknya tadi kita pakai reset namanya, sama dengan new textbook 6. Jadi dia di fungsi array ini dia ada textbook
textbook, dia akan menyediakan ada textbook di dalamnya dan jumlahnya adalah 6. Dan array itu kan dimulai bukan dari 1 tapi dari 0. 0 1 2 3 4 5, sedangkan yang 6 dia adalah justru yang 6 itu nilainya 0, dia nggak ada apa-apanya, dia kosong. Yang dipakai cuma 0 sampai bilangan sebelumnya, jadi angka sebelumnya, jadi 5. Seperti itu. Selesai kan, kita kenalkan riset yang pertama di byte pertama. Dia ternyata seharinya cuma dapat 1 MB aja. Maaf ada gangguan tadi. Jadi kita ulang. Riset 0. Apa maksudnya riset 0? Jadi ini tadi. Jadi dia tuh textbook itu tuh kita udah tentuin textbook apa di array itu cuma ada 6 aja. Ada 6 aja. Jadi array panjang array itu cuma 6. Nah, panjang array dimulai dari 0, bukan dari 1. Untuk mengingatkan lagi, panjang array bukan dimulai dari 1 tapi dari 0. Dari 0 dulu. Maka dia panjang untuk baris pertama di baris ke kolom 0, seperti kolom lah, seperti kolom seperti itu. Kolom 0 kita isi dia dengan textbook 1, kolom 1 textbook 2 dan seterusnya sampai kolom 5 dia adalah isinya textbook 6, seperti itu. Lalu kita pakai looping untuk int x sama dengan 0, x kurang dari reset length, jadi panjang resetnya tadi, panjang reset adalah 6. Jadi dia for itu akan berhenti angka sebelum 6, berarti 5 kan, cocok seperti ini kan, dia panjangnya sampai 5 aja untuk mengisi teks dokumen. Kayak apa ya, ini tuh untuk penyingkat aja biar dia nggak satu-satu nanti kan textbook 1.text sama dengan ini nggak gitu. Jadi kita buat dia simple aja, udah di array ini, jadi kita tinggal nulis penggantinya aja dari reset ini kan. Tapi kan di ini pakai for ganti x, berarti kita masukkan variabel x ini di dalam array ini, x untuk mengganti. Jadi saat dia jalan nanti for 0 akan masuk di sini 0. Oh, berarti reset 0 tadi mewakili dari textbook 1 dot text sama dengan ini, berarti dia mengosongkan textbook 1 lagi, dan seterusnya dia akan x plus dia akan nambah lagi x sama dengan 1, maka x ini akan berubah jadi 1. Reset 1, apa sih reset 1? Mewakili textbook 2, maka textbook 2 akan dikosongkan seperti ini, dan seterusnya sampai reset 5, maka textbook 6 dia akan dikosongkan seperti itu. Di reset ini kita juga akan menghilangkan hasilnya. Jadi hasil ini nanti kita akan hilangkan juga. Sebelumnya textbook 1 label ini dan hasil, jika Anda ingin seperti dia muncul tiba-tiba seperti itu, dia di properties Anda harus menghilangkan visible-nya, Anda harus buat false dulu. Baru hasil itu akan tidak nampak, dan Anda akan menampakkannya di saat kita klik ini, kita klik proses, atau dia akan hilang lagi saat kita klik reset seperti ini. Textbook 3.visible sama dengan false, maka dia akan hilang lagi. Untuk lebih enaknya kita langsung aja jalanin programnya seperti ini. Oke, kita tunggu. Seperti ini. Nah, untuk timer tadi pertama ya, timer dulu ya, lihat kalkulator seperti itu, karena tadi kita buat dia, kan timer. Nah, karena kita buat dia visible terus saat timer mencapai 4 seperti itu kan, lihatlah kalkulator seperti itu satu-satu. Tanggalnya dia juga main, dia ngambil, lihat sama persis dengan komputer, dengan laptop, karena dia mengambil data jam di laptop, dia tampilkan di sini seperti itu. Dia hanya mengambil data jam di laptop, maka langsung ditampilkan di sini. Terus bilangan ke-1, bilangan kedua seperti ini. Ini radio-utannya. Kita langsung aja coba tes programnya, kita masukkan coba 3 2 1 dan 4. Coba aja. Kita coba dulu penjumlahan, kita klik
radio buttonnya penjumlahan, kita klik proses, maka akan muncul 4 plus I sama dengan, dan ini hasilnya. Oh, hasilnya nggak kelihatan ya, kita kurang satu lagi berarti di sini untuk menampilkan hasil berarti label 3 oh label 6. kita cuma buat dia textbook, dan itu kita buat lagi dia label 3.visible sama dengan false seperti ini. Nah, dia akan hilang, label 3 akan hilang lagi setelah tombol reset di klik. Dan di buttonnya kita juga akan munculkan dia, kita lupa munculkan label 3 ini, label 3.visible sama dengan true seperti ini. Kita masuk desain lagi, maka nanti label yang berisikan teks hasil nanti akan muncul ini. Kita masukkan seperti tadi 3 tadi akan muncul hasil 4 plus ini. Coba pengurangan 22, coba perkalian 11 dan 10. Kita coba pembagian 1,6 dan 0,6. Ada imaginernya di sini I, dan ini cuma angka biasa seperti itu aja. Kita coba reset, apa yang terjadi jika kita klik reset? Dia akan hilang lagi. Oh, saya tidak membuat radio buttonnya dia hilang. Sebenarnya kita bisa membuat radio buttonnya hilang pakai sama seperti kita buat di textbook. Kita juga bisa buat di sini. Cobanya saja seperti ini. Kalau kita menghilangkan radio buttonnya, biar dia nggak bersih lagi dari cek itu, lebih baik kita langsung copy paste aja semuanya, sini. Tapi kita ganti dia, namanya jadi radio cuma butuh 4, maka ini akan hilang. Kita hilangkan saja ini, kita ganti namanya, bukan reset, kita ganti radio seperti itu. Radio untuk variabel penggantinya radio, biar tidak sama dengan yang di atas. Kita langsung hilangkan aja semuanya. Radio button 1, ini radio button 2, radio button 3, dan ini radio button 4 untuk mewakili dia seperti yang di atas tadi. Radio button seperti ini, dan ini buat yang di atas biar beda dia, INTY reset, dan ini Y++. Nah, ini kita ganti dia jadi radio dot, isinya apa? Dia pakai I ini. Dan ini bukan teks tapi ceket, karena ceket seperti ini, dan ini bukan gini tapi false untuk menghilangkan dia kembali, untuk membuat dia kosong lagi. Jadi nggak ada centang lagi di situ, nggak ada warna lagi di situ. Kita tes aja ya apa berhasil program kita buat. Tes dulu. Coba penjumlahan 1, 2, 3, 4 ini, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Woi,
Sadar. Hmm. Intinya seperti itu. Buat dia hilang, buat radio untuk batunya biar hilang. Dari intinya. Oke, itu sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan berkati.